وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى حضرة جميع الصالحين من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع الأمهات والمتعلمين من أهل السنة وسلم حضرة سلطان العارفين شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه وحضرة أولياء السائر وحضرة سائر الأولين إلى حضرة سائر الأولياء النساء إلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا في سورة إلى حضرة شيخنا إلى حضرة مؤسس الرؤية حضرة العلماء حضرة مؤسس مسجد الهداية إلى حضرة صاحب الولاية والحسين وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين أينما كانوا مشارق وأينما برها وهي لا تصلح خصوصا إلى حضرة شيخ المؤلف السيد أحمد الرشيدي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره وآثار علينا من بركاته آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang insyaallah majelis pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menjalankan perkara-perkara yang memang sudah menjadi perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang memang diperintahkan untuk ditinggalkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang belum bisa hadir karena ada suatu hal, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Sehat zahir, sehat batin, sehingga kita bisa beraktivitas untuk sebagaimana mestinya sebagai seorang muslim, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberikan banyak-banyak nikmat terhadap kita semuanya. Artinya bahwa hakikatnya adalah yang butuh itu bukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang butuh adalah makhluknya. Dalam hal ini diantaranya adalah kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya punya tujuannya cuma satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini merupakan
ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat kepada kita semua bahwa tanpa Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa hadir di majelis ini. Maka kita yakin dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah pun juga akan dekat dengan kita. Amin. Begitu juga sebaliknya, ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti bahwa Allah pun juga akan jauh kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terakhir, Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, sebagai pimpinan kita, sebagai panutan kita, sebagai uswah kita. Maka tentu kita pun juga bagaimana caranya kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bisa mengingat betapa dakwah Nabi Muhammad SAW, karena tanpa Nabi pun kita juga tidak bisa seperti ini. Artinya bahwa kita ini sebetulnya cara bahasanipun tiyang Jawi menika kepotangan budi. Kami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu ingat, di samping kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita juga ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Nabi, cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kelak di yaumil akhir kita akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita pun juga akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk pertemuan pada malam hari ini kajian kitab Aqidatul Awam masuk pada kisah daripada Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut. Maka sebelum kita kaji bersama, saya akan membaca nazamnya dulu supaya kita tetap ingat dengan yang mengarang kitab ini, yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Mudah-mudahan kita pun juga insya Allah ketika kita dekat dengan ulama, cinta dengan ulama, insya Allah kita juga akan mendapatkan syafaat dari ulama. Amin. Artinya syafaat itu pertolongan. Kita dapat pertolongan dari ulama yang kita cintai, yang kita senangi. Salah satunya adalah pengarang kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birahim ta'imil isani walhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baqi bila ta'awuni wa ali wa sahbihi wa nattabi sabilan dinil haqqi ghaira mu'tadi وَقَدْ فَعْلَمْ بِوُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ وَاجِبٍ لِلَّهِ إِسْرِنَ صِفَةً وَاللَّهُ مَوْجِدٌ قَدِيمٌ بَاقٍ مُخَلِّقٌ لِلْخَلْقِ بِإِطْلَاقٍ وَقَائِمٌ غَنِيٌّ وَوَاحِدٌ وَحِيدٌ قَدِيرٌ مُرِيدٌ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَالْمُتَكَلِّمُ لَهُ صِفَاتٌ سَبْعَةٌ تَلْتَزِمُ فَقُدْرَةٌ إِرَادَةٌ سَمْعٌ بَصَرٌ حَيَاةٌ الْعِلْمُ كَلَامٌ سَمْعٌ وَجَرِيٌ بِفَضْلِهِ وَعَدْلِهِ تَرْكٌ لِكُلِّ مُمْكِنٍ كَفِيلِهِ أَرْسَلَ أَنْبِيَاءَ ذَوِي الْفَضَائِلِ بِالصِّدْقِ وَالتَّبْلِيغِ وَالْأَمَانَةِ وَجَائِزٌ بِحَقِّهِمْ بِالْأَرْضِ بِغَيْرِ نَفْسٍ كَخَفِيفِ الْأَرْضِ عِصْمَةٌ
صلاتهم كسائر الملائكة وجبت الرقابة والملائكة والمستحيل ضد كل الواجبين فقد 50 بحكم واجبين تفصيل 25 نازل كل مكلف فحق وتنمهم آدم إدريس نوح نتما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب وهارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيا عليهم الصلاة والسلام مدامت الأيام والملك الذي جاء بمعروف أحلى شربا وما نملهم. Ini yang menerangkan atau menerangkan tentang sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat Rasulnya Allah, sifat muhalnya Allah, sifat muhalnya Rasul, sifat jaiznya Allah, sifat jaiznya Rasul, kemudian sifat-sifat atau kisah daripada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti setelah itu kita membahas tentang malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada pertemuan ini kita lanjut pada kisah daripada Nabi Lut alaihissalam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Nabi Lut atau kisah Nabi Lut alaihissalam, kalau kita lihat daripada silsilah daripada Nabi Lut alaihissalam, ini merupakan anak keponakan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi silsilah daripada Nabi Lut alaihissalam dikisahkan dalam syarah kitab Aqidatul Awam bahwa Nabi Lut alaihissalam merupakan masih termasuk keluarga daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, keponakan atau keluarga atau anak dari keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nama daripada ayah Nabi Lut alaihissalam adalah Harun ibni Tarikh. Ini merupakan salah satu saudara kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ayah Nabi Lut alaihissalam memiliki saudara kembar. Yang satu bernama Nahr, kemudian yang satunya bernama Sajid. Maka garis keturunan Nabi Lut adalah Nabi Lut bin Harun bin Hajar bin Nahr bin Surut bin Rud bin Khalid bin Abir bin Saleh bin Arfahsyad ibni Sam ibni Lut. Jadi masih ada hubungannya dengan Nabi Nuh juga, karena Nabi Nuh juga merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menempati suatu daerah. Yang daerah itu disebut daerah Sadum atau kita kenal daerah Sodom. Sodom itu nama daerah. Jadi Sodom atau Sodomi itu ternyata Sodom itu daerah yang memang pertama kali pernah ditempati oleh
Nabi Lut alaihissalam ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di daerah Sodom itu daerah mana nih? Sekitar daerah Yordania. Sodom itu posisinya berada di Yordania. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut alaihissalam kemudian memperistri atau menikah yang istrinya bernama Waliyah. Istri Nabi Lut itu bernama Waliyah. Beliau diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anak yang jumlahnya 2. Semuanya adalah perempuan. Putra Nabi Lut itu semuanya perempuan. Yang pertama namanya Raisa, yang kedua namanya Rohrot. Ini putri daripada Nabi Lut alaihissalam. Ini awal pertama kali Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut itu apa? Ya. Bapak Ibu jamaah, perlu diketahui bahwa kaum Sodom atau kaum Sadum, ya, kaum itu identik dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kaum itu sudah melakukan kerusakan di daerah-daerah mau gawe ruwet. Bahkan kaum Sadum atau kaum Sodom itu tidak beragama. Jadi sebelum Nabi Lut alaihissalam diperintahkan di daerah Sodom atau Sodom itu dalam keadaan belum beragama. Karena memang pada saat itu tidak ada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada nabi di tengah-tengah kaum Sodom. Sehingga orang itu atau kaum Sodom itu selalu berbuat kerusakan, selalu berbuat maksiat, bahkan selalu menindas. Kaum yang kuat maka akan menang, kaum yang lemah akan tertindas. Bahkan di saat itu terjadi hampir tiap hari itu pencurian. Daerah-daerah sekitar Sodom atau Sodom itu hampir tiap hari terdengar pencurian. Sehingga orang-orang yang tidak kuat ya sudah, dan nggak bisa apa-apa. Dia tertindas karena dia kalah dengan orang-orang seperti itu. Maka dengan adanya itu maka mulailah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dengan tujuan apa? Untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dia lakukan itu tidak benar. Sehingga beliau mengatakan kepada kaum Sodom, wahai kaum Sodom, ketahuilah bahwa kalian semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu diberi hidup, diberi kenikmatan, diberi tempat, diberi apapun, itu semuanya adalah dari Allah. Maka kembalilah kalian ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tidak semudah itu. Ketika Nabi Lut berdakwah dengan kaum Sodom tidak semudah dakwah sekarang mungkin. Kalau sekarang sedino rondino insya Allah iso. Tapi di zaman kaum Nabi Lut niku kaum Sodom wis mboten gagas kali Nabi Lut. Mboten percaya kali Nabi Lut. Apa yang telah disampaikan Nabi Lut itu ora guna bagi mereka, itu dianggap nggak ngefek. Jadi yang disampaikan Nabi Lut itu sudah
Tapi Nabi Lut alaihissalam karena merupakan perintah Allah, karena Nabi Lut adalah diperintahkan oleh Allah untuk kaum Sodom, Nabi Lut pun juga tidak pernah berhenti, walaupun pada masa itu kaum Sodom tetap enggan kembali ke jalan Allah, kembali mengingat Allah dengan perintah Nabi Lut. Tapi Nabi Lut terus berlanjut untuk selalu mengingatkan kepada kaumnya, setiap saat, setiap waktu. Karena apa? Jadi salah satu perbuatan yang paling parah di zaman kaum Sodom itu adalah kaum tersebut melakukan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, kemudian perempuan dengan perempuan. Nah, ini kan sudah tidak mestinya. Nabi mengatakan kamu ini tidak semestinya, tidak sesuai dengan sifat makhluk, tidak sesuai dengan sifat manusia. Artinya kamu harus kembali sesuai dengan hak-hak masing-masing. Kembalilah kamu yang laki-laki. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pasangan-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau Sodom tetap tidak menganggap apa yang telah disampaikan oleh Nabi itu alaihissalam. Sehingga Nabi Lut itu ketika dakwah tidak pernah berhasil. Nah, ada apa? Kenapa Nabi Lut itu dakwahnya kok tidak pernah berhasil? Karena Nabi Lut, karena di situ ada napa menika musuh dalam selimut. Nah, sinten kira-kira musuh dalam selimut? Nah, cerdas teman Pak ini. Jadi tak gawe kuis wis dijawab sih, ya malah beneran. Wis tak siapke jane niku. Paling mboten sak bungkus. Wis dijawab ora itu Gusti tapi gagal. Jadi musuh dalam selimut dakwah Nabi Lut alaihissalam itu istrinya sendiri. Jadi ajeng dakwah tenundi wis dibocorke kali istrinya. Itu selalu masyarakat. Jadi pola pikir istri Nabi Lut alaihissalam itu sama dengan pola pikirnya perempuan-perempuan di kaum Sodom. Sama. Jadi ketika ada sesuatu, istrinya itu yang memberikan kabar berita. Ada kabar apa, ada cerita apa, ada apa. Terus setiap waktu, setiap hari selalu memberikan informasi kepada masyarakat atau daerah Sodom. Nah, istri daripada Nabi Lut alaihissalam itu dapat imbalan, Bapak Ibu. Masalah ini itu imbalan, sapa sing ora gelem. Imbalannya orang mung sego sak bungkus, orang mung beras 5 kilo. Ning imbalannya emas. Lho, iki ya kaya iki. Beras aku iso tuku. Nek emas nduk. Jadi sudah setiap dia memberikan informasi tentang apa yang akan dilakukan Nabi Lut, istrinya selalu memberikan informasi. Kenapa? Diiling-iling loh. Mungkin aku dibilang. Nah, nek wong sing mudah diiling-ilingi ya. Jadi tiap saat tiap waktu terus diiling. Makanya ketika Nabi mau dakwah, Nabi dakwah orang mungkin sadar, mesti gagal. Karena kaumnya sudah tahu. Ini kisah daripada kaum Sodom di zaman Nabi Lut. Dan pada akhirnya kaum itu mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikala itu orang-orang sudah hampir tiap waktu terus do golek pasangan dhewe sing lanang yo karo lanang, sing wedok karo wedok niku. Janjane padha duwe bojone. Ning sifat makhluk insanian itu sudah tidak ada.
Ya mungkin nek cara zaman saiki mungkin tingkat kemarmane memang ya padha jenise niku sing penting setia dari Pak Edi. Beda jenis gak apa-apa, yang penting ya mungkin kaum Nabi Lut itu seperti itu. Padahal duwe bojo, tapi dia tidak sebagai mestinya bahwa Allah sudah memberikan pasang-pasang antara laki-laki dan perempuan. Maka pada kaum itu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ketika datang seorang pemuda yang sangat ganteng karena orang-orang kaum Sodom itu nek ngomong ganteng itu disi-disian, cepet-cepetan, kudu aku sing dikok, kudu aku sing induk. Maka dikala itu istilah itu Nabi Lut alaihissalam itu sudah pasrah, meskipun pasrah kali Allah karena memang dakwanya selalu tidak berhasil. Jadi ya sempat mumet juga Nabi Lut itu. Bukan jenengan kok simbol Nabi Lut itu saya kira simbol Nabi Lut. Mikir umatnya karena beliau tanggung jawab diperintah oleh Allah untuk bisa mengembalikan orang itu sebagaimana mestinya. Sifat-sifat hewaninya itu harus dibuang. Ini termasuk sifat hewaninya. Karena hewan itu atau makhluk yang diciptakan Allah itu ada dua. Satu makhluk natikun, yang kedua makhluk ghairu natik. Makhluk natik ini kalau dinilai itu makhluk natik, makhluk sing dikai akal. Nah, makhluk ghairu natik menika hewan hanya diberi naluri. Itulah istilahnya pun naluri hewan. Maka orang-orang itu kan tidak sesuai dengan mestinya, tidak sesuai dengan sifat makhluk. Sehingga datanglah dua seorang pemuda ini datang ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Ketika dibukakan pintu, Nabi Lut kaget. Ini wong kok ganteng teman, ini wong ngendi. Nah, ini juga nggak tahu siapa yang datang. Ya, saking khawatirnya, saking takutnya Nabi Lut. Karena takut nanti nek konangan kaum Sodom lalu bahaya. Wong ganteng ya ndang ditubruk. Ndang dioyak. Maka dikala itu dijelike kali Nabi Lut, karena Nabi Lut dia khawatir, itu bahaya. Dijelike kemudian Nabi Lut berpesan kepada istri dan anaknya, intinya menyembunyikan jangan sampai cerita bahwa Nabi Lut punya tamu sing gantenge ora nek sing ngalahke. Atasnya Nabi Lut kaget. Ketika buka pintu itu kaget. Pun, jadi di saat itu memang tidak terdengar dari kaum Sodom. Dan ketika istrinya keluar dari rumah, karena istrinya punya sifat yang sama dengan kaum Sodom, akhirnya berita itu juga terdengar oleh kaum Sodom. Sehingga kaum Sodom kabeh beruduk ning omahe Nabi Lut. Duh kepengin ngerti jare kabare enek tamu saka agung gantenge ora enek sing ngalahke. Ini di tempatnya atau di rumah Nabi Lut itu ramai. Wis wong wis dodok-dodok kepengin ketemu. Nah, Nabi Lut sampe bingung, iki kok ana sing rame men sing ngerti sapa sing ngandani sapa, padahal aku wis cerita wis manti-manti aja nganti kaum Sodom itu ngerti. Kan beliau sudah pasrah, pasrah kali istrinya, pasrah kali ini sepenuh hati, pokoknya pasrah. Ojo sampai bocor, ojo sampai ngerti, nek saya punya tamu dua seorang pemuda yang ganteng. Tapi akhirnya bocor juga, sehingga kaum Sodom itu kabeh itu lanang wedok kumpul do kepengin ngerti, lebih-lebih sing laki-laki. Kuwabe beruntung kan biarin Nabi Lut, kuwabe didodok-dodok,
diinjil sing injil sing menggulai sing ditawa jenenge. Ning posisi memang berada di dalam kamar sehingga kaum Sodom itu juga waktu itu tidak mudah. Tapi kaum Sodom itu tetap berada di situ. Dia pengen ngerti. Aku pengen nonton pemuda itu kaya ngopo. Nabi Lut bisa saya judit, saya bingung. Akhirnya ini pun dipasrahkan kali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kejadian itu Nabi Lut memang sudah pasrah sama Allah, memahami sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mungkin salah satu daripada doa Nabi Lut alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam begitu. Maka kisah Nabi Lut ini dikisahkan dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 83. Kemudian dikisahkan lagi di surah Al-Ankabut paling banyak. Jadi ada kurang lebih 27 ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Di kala itu masyarakat atau daerah Sodom memang tidak beragama, tidak memiliki agama, tidak kenal dengan Khalik, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kenal. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Termasuk datangnya seorang pemuda itu pun juga diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut. Ini datang seorang pemuda yang datang. Maka saking bingungnya Nabi Lut alaihissalam, saking susahnya Nabi Lut alaihissalam, gelisah Nabi Lut alaihissalam, kemudian seorang pemuda menemui Nabi Lut alaihissalam mengatakan bahwa sebetulnya saya adalah malaikat Allah. Saya diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan azab di daerah Sodom. Awal mula terjadinya azab dari kaum Sodom datang dari seorang pemuda, karena ini merupakan perintah Allah. Ini pun juga karena apa? Keinginan Nabi Lut alaihissalam. Karena kaum Sodom tidak mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kenal Allah dan tidak mau mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dua pemuda mengatakan, wahai Nabi Lut, saya ini adalah dua malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan azab, memberikan hukuman terhadap kaum Sodom. Sehingga dua seorang pemuda tersebut memerintahkan Nabi Lut, wahai Nabi Lut, bukalah pintu rumahmu. Dibuka. Begitu dibuka, supaya nonton bal-balan itu, wis nunggu suwe gak oleh mlebu. Begitu dibuka, walaupun biasanya kurang seperempat menit, wis sing melayu. Kira-kira lalu belum dibuka ditendian. Ini tuh nggak sami kaumnya Nabi Lut ketika pintu belum dibuka akan dibuka, ngerti Nabi Lut mendekat pintu, pintunya pun enten sing rendang, enten sing jotos, enten pun macam-macam. Karena apa? Dia kepingin ngerti ditah tamu Nabi Lut alaihissalam. Waktunya dibuka, ketika dibuka, blus kaum Nabi Lut, ya khususnya laki-laki semuanya masuk di dalam rumah Nabi Lut. Nah, mulailah Allah memberikan adab, memberikan hukum kepada kaum Nabi Lut di rumah Nabi Lut itu. Maka yang pertama, ketika orang berada di dalam rumah Nabi Lut, Allah memberikan adab. Yang pertama, orang itu dalam keadaan buta. Begitu masuk rumah, belum itu pun gak sadar apa-apa. Ini termasuk adab dari Allah. Karena apa? Tidak diperlihatkan seorang pemuda, umpama diperlihatkan waris remuk pemudanya ini. Mau sak desa kok kepengin napa jenenge ketemu. Sehingga muncullah azab Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia masuk sebelum melihat dua pemuda itu,
Allah sudah menurunkan azab kepada mereka. Sehingga dia mengatakan, loh, kenapa mata saya tiba-tiba gelap tidak bisa melihat? Wakil sudah ngomong itu. Akhirnya apa? Kaum-kaum itu terus rame dhewe gayeng. Sebab padha ora iso nonton, padha ora iso ora iso napa. Akhirnya malah do cakar-cakaran. Karena do kepengin golek dalan, do kepengin nemu, wah wis pun terus iku malah pun sing jotos-jotosan, sing cakar-cakaran. Tapi kaumnya Nabi lu seperti itu. Ini azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabi Lut alaihissalam diperintahkan oleh dua pemuda ini, dalam hal ini adalah malaikat. Nabi Lut beserta istri dan dua anaknya diperintahkan untuk pergi dari daerah Sodom. Daerah Sodom karena sudah tidak aman. Artinya bahwa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Lut itu mungkin sudah selesai sampai di sini. Akhirnya diperintahkan beliau pergi dari daerah Sodom, dan seorang pemuda atau dua malaikat tadi menyampaikan kepada Nabi Lut, wahai Nabi Lut, ketika kamu nanti keluar dari daerah ini, ketika kamu berjalan, jangan sampai mengo kanan, mengo kiri, lurus mawon. Maka saya dimimpikan dua malaikat ditaati kalian. Nabi Lut terus berjalan. Nabi Lut bersama dua anaknya terus berjalan, nggak pernah menengok kanan menengok kiri. Akan tetapi naudzubillah istrinya, karena dia tidak bersama dengan Nabi Lut, dia berada di belakang Nabi Lut. Dia mengingkari daripada apa yang telah disampaikan oleh dua malaikat. Dia kepengen ngerti. Jadi ketika dia berjalan, ya mengo kanan, mengo kiri, nyawang kiri, karena dia pengen ngerti janjane arep enek apa, ada adab apa. Jadi di saat dia berjalan itu tiap langkah selalu mengo kanan, selalu mengo kiri. Tapi Nabi Lut alaihissalam beserta dua anaknya tidak pernah, karena sam'an wa ta'atan terhadap dua malaikat tersebut atau seorang pemuda. Maka sampailah di perbatasan. Ketika sampai di perbatasan, Nabi Lut bersama dua anaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena istrinya tadi berada di belakang Nabi Lut, istrinya juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kaum Nabi Lut hancur. Jadi diterpa angin, diterpa hujan, pun azab Allah Subhanahu wa ta'ala dikala itu disokke kabeh kali kaum Nabi Lut, sehingga Nabi Lut alaihissalam beserta dua anaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kaumnya boten sing urip. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa Nabi Lut tidak berhasil berdakwah di kaum Sodom atau kaum, termasuk salah satu musuh selimutnya adalah istrinya sendiri. Maka istrinya pun ikut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia ingkar dengan Nabi Lut alaihi salam. Maka baru sampai di perbatasan itu azab Allah sudah turun. Sehingga Nabi Lut kaumnya itu nggak ada yang hidup, semuanya mati. Ya, ada yang tertimpa runtuhan bangunan, ada yang terseret dengan angin yang sangat dahsyat, ada yang keli karena hujan yang sangat lebat, tapi pun macam-macam. Ya, yang tertimpa bangunan-bangunan, mungkin orang itu waktu itu dalam keadaan masih berada di rumah Nabi. Karena memang semua bangunan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluluh lantakkan hingga menjadi tanah.
Maka kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, kalau Allah sudah mengeluarkan sifat qudrah dan iradatnya Allah dalam waktu sekejap, nggak usah nunggu waktu sak menit, rong menit, dalam waktu sekejap mungkin bahkan mungkin tidak sampai kedipan mata kita, Allah sudah menghancurkan seluruhnya. Ini merupakan azab karena ketika manusia ingkar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini tetap akan mendapatkan azab. Maka azab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia pun orang tersebut akan mendapatkan siksa, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik siksa dunia maupun siksa akhirat, maka kulla yaumin, setiap waktu, bahkan setiap detik kita selalu ingat kepada Allah, minimal dalam hati kita, sehingga ketika seorang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dan di tempat manapun, dia akan takut. Karena apa? Hakikatnya kita semua yang hidup itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibaratnya saat ini Allah itu setiap hari syuting awake dhewe. Mila kula sami niku termasuk artis. Disuting kali Gusti Allah, jadi nggak timbul pun disuting. Dan juga menuju masjid Nurul Huda ini kudu syuting kali Allah. Berapa langkah jarak dari rumahmu? Itu dihitung kali Gusti Allah. Maka semakin jauh rumah kita menuju tempat thalabil ilmi atau tempat-tempat ibadah, maka semakin besar pahala kita. Nah, nek sing rumah cedak pun Pak, nah pun itu. Nek kepengin nggih muter ora apa-apa, sekali-kali nggih masuk kali. Ben ketok aduh ngono wae sing sik. Melewati beberapa masjid Jami, mumpung masjid Badawi, mumpung masjid Donggo, masjid apa nika? Sangung Ganing, Soyu Jayan, ora kene. Teko kene maghribane wis rampung. Nggih. Nah, iki monggo sesuai dengan perintah Allah. Artinya ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita ingat dengan Allah, maka insya Allah kita aman di dunia maupun di akhirat. Nah, ini menjadi apa? Kisah-kisah semacam ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Makanya kisah ini tertulis dalam Al-Quran, tertulis diabadikan dalam firman Allah dengan tujuan apa? Kaum-kaum atau kita, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup di akhir zaman. Kita itu kan hidup di akhir zaman. Bila Nabi yang terakhir diganti Nabi, maka kita itu umat akhir zaman. Sehingga kita bisa melihat sebetulnya kalau kita diberi akal sama Allah, maka akal kita akan kita gunakan. Lihat kisah, lihat sejarah dari nabi-nabi terdahulu, orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang-orang yang jauh dengan Allah, orang tersebut mendapatkan azab dari Allah. Dari kaum Nabi Lut, gitu. Bandung, banjir bandang, kaumnya mati kabeh kecuali sing derek Nabi Nuh. Gitu. Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, di kaum Samud, kaum Ad, niku nggih kaumnya tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Kemudian kaumnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang pada malam hari ini kita ceritakan adalah kaum Nabi
Lut alaihissalam. Ini sudah banyak belajar, sudah banyak pelajaran untuk diri kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Jika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur dengan Allah, maka Allah pun juga akan kufur. Sehingga banyak kisah, di antaranya adalah surah Al-A'raf. Orang-orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan. Jadi tidak ada ceritanya. Sudah meninggal minta kesempatan sama Allah untuk dihidupkan agar bisa melakukan atau mengingat Allah. Ini sudah terlambat. Maka taubat seseorang, orang disebut taubat. Batas-batas taubat itu sebelum ruh berada di halqi atau tenggorokan. Nek sudah berada di pucuk tenggorokan, itu taubatan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, ya paling tidak kita itu melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita umat Nabi Muhammad pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Ya. Harusnya bagaimana kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita hidup di akhir zaman, insya Allah umat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikisahkan dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Itu umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir, tapi nanti yang pertama kali masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang memang masuk surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata kuncinya cuma satu, jangan kecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berterima kasihlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena adanya bumi, adanya langit, adanya bintang, adanya kita, itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad, itu bangga. Termasuk dakwah Nabi Muhammad, artinya dakwah yang paling berhasil itu adalah dakwah Nabi Muhammad di akhir zaman, tapi dakwahnya paling berhasil. 63 tahun yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, tidak hanya di negara Indonesia, tapi seluruh dunia mengikuti syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat-umat sebelum Nabi Muhammad kelak di yaumil akhir akan minta syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak itu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kisah singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran kepada kita, bisa menjadi semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari majelis pada malam hari ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.